Selamat datang di teman nyuci piring dan nyetrika. Podcast yang nemenin kamu sambil nyetrika atau nyuci piring. Kalau kamu lagi nyetrika, aku akan nemenin kamu ngelipet baju atau sekedar ngelurusin pikiran. Di sini kita bahas kisah-kisah nyata yang kadang bikin bulu kuduk berdiri. Tapi tetap cocok disimak sambil ya nyetrika atau nyuci piring. Karena kita multitasking. Tapi tetap pengen kepo. Hari ini kita masuk ke salah satu misteri paling legendaris di dunia kejahatan Amerika. Nama pelakunya gak pernah diketahui, tapi dia menyebut dirinya Zodiac. Bayangin ini, tahun 1968 malam Natal di California, sepasang remaja sedang duduk di mobil, menikmati malam, sampai tiba-tiba dari balik gelap datang seseorang dengan pistol. Mereka ditembak tanpa ampun. Tidak ada motif yang jelas, tidak ada pencurian, tidak ada bukti yang bisa langsung ditangkap. Itu adalah serangan pertama dari seseorang yang akan jadi legenda dalam dunia kejahatan. The Zodiac Killer. Si pembunuh yang ingin terkenal. Zodiac bukan pembunuh biasa. Dia haus perhatian. Beberapa bulan setelah pembunuhan pertamanya, surat mulai berdatangan ke kantor surat kabar. Tapi bukan surat biasa. Isinya adalah pengakuan pembunuhan, ancaman pembunuhan berikutnya, dan teka-teki. Ya, teka-teki yang berupa kode-kode aneh, sandi-sandi rumit, seolah dia ingin main catur dengan seluruh kota. Salah satu suratnya berbunyi, dan ini yang akan aku bacain potongannya. This is the Zodiac speaking. I like killing people because it's so much fun. Dingin kayak es batu. Tapi surat itu dikirim dengan santai kayak surat penggemar ke selebriti aja. Gila banget sih. Kode, simbol, dan rahasia. Zodiac ngirim 4 sandi berbeda. Salah satunya berhasil dipecahkan oleh sepasang guru dan ahli matika. Isinya bukan petunjuk identitas, tapi pengakuan bahwa pembunuh memberinya rasa lebih hidup. Simbol khasnya, lingkaran dengan salib di tengah, kayak simbol bidikan. Menyeramkan. Dia terus menyerang, dari pasangan di taman, sopir taksi, sampai ancaman terhadap anak-anak sekolah. Tapi anehnya, beberapa korban selamat. Namun bahkan kesaksian mereka gak pernah bisa ngungkapin identitas asli Zodiac. Teori dan terkaan. Selama puluhan tahun, banyak teori muncul. Ada yang bilang dia mantan militer, ada yang menduga dia orang yang bekerja di percetakan, bahkan novelis terkenal, pernah disebut-sebut. Tapi gak ada bukti. Nihil. Yang bikin kasus ini makin absurd adalah Zodiac sendiri tiba-tiba berhenti. Terakhir dia kirim surat tahun 1974. Setelah itu hilang seolah dia bosan. Apa dia masih hidup? Pertanyaannya, apa Zodiac masih hidup? Beberapa peneliti yakin dia sudah meninggal. Tapi sampai hari ini, FBI dan kepolisian belum pernah menetapkan identitas yang pasti. Nggak ada sidik jari yang cocok, tidak ada DNA yang bisa menguatkan satu nama. Dengan begitu, Zodiac tetap hidup bukan sebagai orang, tapi sebagai simbol dari ketakutan dan misteri. Zodiac Killer, korban-korban yang tak pernah dilupakan. Karena bukan hanya pembunuh yang harus diingat, tapi mereka yang jadi korban yang kisahnya layak diceritakan kembali. Pertama, P.T. Lou Jensen dan David Faraday. Malam pertama yang tak pernah usai. Tanggal 20 Desember 1968, lokasinya di Lake Herman Road di dekat kota kecil bernama Benicia, California. Betty Lou 16 tahun, David 17 tahun, mereka lagi kencan pertama. Mungkin gugup, mungkin bahagia. Duduk di mobil, ngobrol santai, musik radio pelan-pelan mengalun. Tapi malam itu
nggak selesai dengan senyuman atau ciuman perpisahan. Seseorang menghampiri mobil mereka. Tak banyak bicara, tak banyak suara. Lalu tembakan. 5 peluru menembus tubuh Bethel, membuatnya jatuh ke tanah. David sempat berusaha keluar. Tapi satu tembakan di kepala mengakhiri segalanya. Mereka tak tahu kenapa. Kita pun tak tahu mengapa. Mereka hanya salah waktu, salah tempat, atau dipilih. Kedua, Darlene Ferrin dan Michael Mikkel. Malam panas yang berdarah. 4 Juli 1969, hari kemerdekaan. Tapi buat Darlene, 22 tahun dan Michael 19 tahun, malam itu berubah jadi neraka. Mereka duduk di dalam mobil di Blue Rock Spring Park. Mungkin ingin menikmati kembang api dari kejauhan. Tiba-tiba cahaya lampu mobil datang dari belakang. Seseorang keluar. Tanpa peringatan, ia melepaskan peluru demi peluru ke arah mereka. Michael sempat menunduk. Darlene terkena tembakan fatal. Ia sempat hidup, tapi nyawanya tak tertolong. Michael selamat, tapi ia membawa luka seumur hidup. Bukan hanya fisik, tapi luka karena tahu dia melihat pembunuhnya dan tidak bisa menghentikannya. 3. Brian Hartnell dan Cecilia Shepard. Di bawah bayangan danau. Lake Berryessa, 27 September 1969, sebuah siang yang damai. Brian, 20 tahun, dan Cecilia, 22 tahun, sedang menikmati piknik di pinggir danau. Mereka duduk di atas selimut, ngobrol, tertawa, menikmati matahari. Tapi tiba-tiba datang seorang memakai tutup kepala atau tudung hitam. Di dadanya simbol lingkaran bersilang, logo zodiak. Dengan tenang ia bilang, ia hanya ingin merampok. Tapi kemudian ia ikat Brian dan Cecilia dengan tali, lalu menikam mereka berulang kali. Brian terdapat 6 tusukan, sedangkan Cecilia 10 tusukan. Brian bertahan, tapi Cecilia meninggal 2 hari kemudian. Ia menatap langit saat itu. Mungkin ia berpikir, kenapa seseorang bisa tega melukai dengan sedingin itu. Korban keempat bernama Paul Steen, seorang supir taksi korban di tengah kota. 11 Oktober 1969, San Francisco. Paul Steen, 29 tahun, sopir taksi yang sedang bertugas malam itu. Ia menjemput seorang pria dari persimpangan Mason and Geary Street. Tapi saat sampai di Washington and Cherry, pelanggan itu mengeluarkan pistol dan menembak kepalanya. Pemuda itu bahkan mengambil dompet Paul, sobekkan ke meja, dan pergi begitu saja. Beberapa anak melihatnya keluar dari taksi. Santai, bahkan sempat berbicara pada polisi yang saat itu mencari pelaku kulit hitam. Informasi salah itu membuat Zodiac lolos begitu aja. Paul hanya ingin bekerja, mengantar seorang dari titik A ke titik B, tapi dia malah berhadapan sampai pada kematian. Mereka bukan statistik, mereka bukan catatan di file kejahatan. Mereka adalah anak-anak muda, pasangan, kerja, orang biasa. Mereka tersenyum sebelum malam itu. Mereka saling mencintai, berharap bercita-cita, tapi semua itu berhenti. Seolah yang merasa membunuh itu permain. Zodiac mungkin tak pernah tertangkap, tapi para korban tak akan pernah dilupa. Oke, makasih ya udah dengerin episode teman nyuci piring kali ini. Semoga nyuci piring kamu beres dan hati kamu tetap hangat meski kita barusan menelusuri kisah yang dingin. Ingat, di balik setiap berita kejahatan, ada manusia, ada hidup yang hilang, dan kadang yang tersisa hanyalah cerita yang kita rawat bersama. Dan kalau kamu punya request kisah, DM aja, biar nanti aku ceritain sambil nyuci piring berikutnya. Walaupun nyuci piring aku belum kelar, tapi cerita kita udah kelar, jadi sampai jumpa.